Pada tayangan kali ini kita akan membahas aset tetap, khususnya mengenai Sebelum biaya kita membahas tentang biaya perolehan, kita akan mengklasifikasikan dulu jenis-jenis aset tetap. Aset tetap akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aset tetap berwujud, yang kedua aset tetap yang berupa sumber daya alam, dan yang ketiga aset tetap yang tidak berwujud. Untuk aset tetap berwujud, contohnya di sini adalah tanah, kemudian pengembangan tanah, gedung, dan peralatan. Untuk aset tetap berwujud, semuanya disusutkan tiap periode kecuali untuk aset tetap yang jenisnya tanah. Kemudian, untuk sumber daya alam yang dimaksudkan dikategorikan sebagai aset tetap di sini adalah sumber daya alam yang berupa barang tambang atau sumber daya mineral. Untuk sumber daya alam, ketika barang tambang ini nanti dikeruk atau diambil, maka akan mengalami yang namanya depresi. Untuk aset tetap tidak berwujud, contohnya misalkan paten, goodwill, trademark, dan lain sebagainya. Aset tetap tidak berwujud juga akan disusutkan tiap periodenya atau disebut amortisasi, kecuali untuk jenis aset tetap tidak berwujud berupa goodwill. Siklus aset tetap berwujud yang akan kita bahas di chapter aset tetap ini dimulai dari perolehan, kemudian penyusutan, dan terakhir pelepasan. Khusus untuk tayangan kali ini kita akan bahas mengenai perolehan aset tetap berwujud. Perolehan aset tetap berwujud. Aset tetap di awal pencatatan akan dicatat pada harga perolehannya, yaitu seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Untuk aset tetap berupa tanah, biaya-biaya perolehannya antara lain berupa harga beli, kemudian biaya perizinan dari pemerintah, kemudian komisi makelar, biaya balik nama, pajak bumi dan bangunan yang tertunggak, pembongkaran bangunan yang tidak Selanjutnya, biaya perolehan untuk aset yang berupa land improvement atau pengembangan tanah. Antara lain, biaya yang dikeluarkan untuk pepohonan aset yang berupa bangunan, antara biaya lain untuk biaya jasa pagar, untuk arsitek, area parkir, biaya asuransi selama periode konstruksi dan jika bangunan diperoleh, pengaspalan pembangunan paving area parkir. Kemudian bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi bangunan tersebut. Kemudian biaya perbaikan jika pembelian melalui bangunan bekas, kemudian modifikasi penggunaan, dan juga bisa izin dari instansi pemerintah, misalkan biaya yang dikeluarkan untuk IMB. Selanjutnya, harga perolehan untuk aset yang berupa mesin dan peralatan antara lain